Kalau Anda bisa masukkan ini ke badan Anda tiap hari, akan banyak sekali terjadi perubahan di badan kita. Tapi ini bisa mengubah kondisi badan kita sangat baik. Apa manfaatnya? Ginjal, jantung, paru, otak, reproduksi dapat semua insya Allah. Nguatin kandungan, nguatin tulang, nguatin sendi, banyak sekali itu. Sekarang lihat bagaimana tidak sakit orang zaman sekarang Bapak sekalian. Osteoporosis atau pengapuran atau nyeri sendi itu sebagian besar muncul karena apa? Karena itu diminum Bapak sekalian sekali sehari aja sebelum makan. Ini jus protein, tempe, sama madu, kasih jahe sedikit, kasih garam, ya. Ini akan jadi makanan yang sangat baik untuk perut, ya. Iya, sebelum makan pagi, bukan sebelum makan nasi pagi. Kok dibilang komitmen gak makan nasi putih, gimana sih? Ada gelasnya? Nah, bagi-bagilah. Terakhir ya, sebelum kita tanya jawab, ada dua hal yang ibu-ibu sekalian, mungkin sering Anda dapatkan sih, cuman kalau Anda bisa masukkan ini ke badan Anda tiap hari, akan banyak sekali terjadi perubahan di badan kita. Yang pertama apa? Ini rimpang. Rimpang itu tumbuhan yang batangnya di dalam tanah, itu rimpang. Namanya apa? Jahe, kunyit, itu kan rimpang. Ini kalau sekarang lagi heboh-heboh virus corona segala macam, ini obatnya kita sebenarnya. Ya. Rimpang. Ya, kemudian ada macam-macam tuh, ada rimpang, kemudian ada lagi ini rempah. Ya, ada rimpang, ada rempah, ada rimpang, ada rempah. Ya. Karena waktu nggak banyak, nah nanti saya kasih sebuah resep buat Anda. Ini jahe, mana jahe? Jahenya udah habis. Jahe. Nah, ini jahe. Enak gak tempenya? Enak Bu? Masya Allah. Itu ya kalau anak-anak kita, bapak-bapak dikasih begituan ya, itu pencernaannya kan bagus banget. Ya, habis dimakan itu, habis beliau makan kan tempe itu kan probiotik. Probiotik itu makanannya apa? Prebiotik. Jadi habis dikasih itu, Anda kasih sedikit aja, satu mangkok kecil gini, tadi salad tadi itu loh. Maka tempe itu kan bakteri sebenarnya. Bakterinya ketika ketemu dengan sayur, dia berkembang. Ya, sedangkan tubuh kita itu Bapak sekalian, ada tiga jenis bakteri kan, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Jadi kalau bakteri yang paling banyak itu justru malah netral. Jadi kalau Anda makan yang tadi itu, bakteri netralnya berubah menjadi baik. Tapi kalau makan yang nggak sehat, bakteri netralnya berubah menjadi bakteri yang jahat. Kalau dia berubah jadi bakteri jahat, apa yang terjadi? Tubuhnya akan fermentasi, bukan fermentasi, asam. Ya, asam itu tandanya apa? Bau badannya. Kencingnya bau, BAB-nya bau, mulutnya bau, keringat bau, semua asam. Pikirannya pun asam. Orang asam pikiran itu seperti apa? Gak banyak syukurnya, ngeluh terus. Itu asam. Makanya tidak heran bayi itu, kalau ibu-ibu pernah ngecek bayi, bukan ngecek bayi, ASI. Nanti kalau yang punya anak yang sekarang lagi nyusuin, maaf, coba dicek pH-nya, pH ASI. pH ASI itu sama kayak air zam-zam. Ya. pH ASI sama kayak air zam-zam. Jadi memang Allah sudah menciptakan untuk keseimbangan badan kita itu dengan menciptakan lebih banyak produk-produk yang bersifat alkali. Ini kan alkali semua nih, sayur, buah segala macam nih. Antara hewan sama tumbuhan banyak kan tumbuhan, maka makan tumbuhan lebih banyak. Gitu loh. Ya. Antara yang hijau sama berwarna yang lain lebih banyak yang hijau, maka makan yang hijau-hijau. Ya, seperti itu. Pelecing itu sehat.
Iya, bumbunya apa aja? Ada minyak Kak? Heboh banget kalau makanan ya. Baik, terakhir ya, ini saya kasih resep terakhir. Jadi ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, laos. Ya. Jadi nanti yang paling banyak jahenya. Yang kedua kunyitnya. Yang ketiga laos, yang keempat serai, paling dikit serai. Atur aja lah komposisinya. Ini Anda masukin air panas, mendidih boleh atau air dispenser boleh sampai dia keluar aromanya, lalu saring sebentar. Waktu habis disaring, ibu-ibu sekalian kasih jeruk nipis. Kasih jeruk nipis, satu potong kecil aja. Lalu habis itu air tadi itu Anda blender sama kurma. Jelas ya? Apa manfaatnya? Ginjal, jantung, paru, otak, reproduksi dapat semua insya Allah. Ya. Kapan minum paling baiknya? Kalau saya sarankan sih pagi-pagi sama mau tidur. Ya, insya Allah itu sangat bermanfaat untuk apa? Bersih-bersih badan. Ya, insya Allah ya, seperti itu. Sama ini. Sebentar. Baik, Ustadz, kita mulai tanya jawab, Ustadz, boleh? Apa? Iya, satu lagi. Saya mau kasih resep buat ibu-ibu bikin antibiotik di rumah. Ya, jadi nanti termasuk buat penguat kandungan, penguat tulang, mau? Gak usah banyak tanya jawab, ini aja ya lebih penting ya. Oh, mana itunya MC-nya? Nah, jawab dikit aja. Nanti kalau Anda mau bikin resep tanda kutip antibiotik, bahannya ini kunyit. Kunyitnya 5 cm. Takar aja lah nanti. Jahe merahnya 5 cm. Sama daun sirih merah 7 lembar. Kunyit, jahe sama lalu nanti daun sirihnya diiris-iris, kunyitnya sama jahe merah dikupas, lalu cuci bersih, lalu dididihkan dalam air sebanyak 300 cc. Disaring, setelah anget-anget kuku, dikasih jeruk nipis. Jelas? Kasih jeruk nipis 2 buah. Jeruk nipis 2 buah dan madu secukupnya. Diminum 2 kali sehari. Kalau lagi ada infeksi-infeksian, insya Allah membantu. Sama yang ini ya. Jadi kalau Anda mau, termasuk tadi untuk saya nyebutnya detox hormon sih ya. Detox hormon. Jadi pakai habatus sauda. Habatus sauda dalam mungkin 300-400 air cc. Habatus saudanya 3/4 sendok makan. Masukin ke situ, kocok. Nanti Anda minum lagi 6 jam airnya. 6 jam. 6 jam lagi baru diminum airnya. Nah, yang ini yang terakhir mungkin untuk apa tuh namanya? Untuk penguat kandungan, buat tulang juga bisa. Ya, buat tulang juga bisa. Apa yang dipakai ini? Di sini ada ikan toman nggak? Toman tuh dia kakak beradik sama gabus. Gabus ada? Nah, gabus deh. Nanti ibu ambil ikan gabus yang ukuran sedang aja, lalu disisik sama kulit ikannya dikupas, dipisahkan. Sisik sama kulit ikannya. Lalu sisik sama kulit tadi itu direbus sampai mendidih, tambahkan bawang merah, bawang putih, sedikit garam. Dagingnya diolah jadi pepes, kukus, sup gitulah. Ya.
Kita mau ambil itunya, kolagennya. Jadi kolagennya itu, apa fungsi kolagen? Banyak sekali. Ya. Jadi air rebusan 500 cc tadi bersama kulit ikan dan semua sisinya itu di blender. Ya. Bersama pepaya mengkel. Harus ada pepaya. Pepaya mengkel. Ya. Ukuran kurang lebih ya 2 cm atau panjang 10 cm. Semua dimakan, nggak usah disaring. Apa manfaatnya? Banyak. Nguatin kandungan, nguatin tulang, nguatin sendi, banyak sekali itu. Ya, tapi harus ada pepaya. Pepayanya harus ada mengkel. Dari mana ini? Ada risetnya sebenarnya. Ada risetnya. Sudah ada riset ini di Brawijaya Malang menggunakan itu, ternyata kandungan akan kokoh banget. Kandungan kokoh, tulang kokoh, sendi kokoh. Termasuk juga yang masalah-masalah di persendian ibu-ibu sampai pakai itu. Jadi baik, terakhir terus. Osteoporosis atau pengapuran atau nyeri sendi itu sebagian besar muncul karena apa? Karena asam. Asam penyebabnya apa? 4 hal tadi tuh. Nasi, gula, tepung, minyak, asam. Pertanyaannya, apakah kita nggak boleh makan nasi putih? Bukan. Apakah kita nggak boleh makan karbohidrat? Bukan. Nasi putihnya. Nasi putih itu nggak masalah kalau Anda makan sama kulitnya, bekatulnya, sekamnya itu sehat. Yang pertama. Yang kedua apa? Kalau Anda mau mengganti karbohidrat, ini kan karbohidrat. Ini kan karbo. Bisa diganti? Bisa. Potong-potong kecil, direbus, dikukus gitu kan, Anda kasih bumbu sedikit, enak juga kok. Jauh lebih sehat daripada makan gorengan. Jauh lebih sehat daripada makan nasi, kalau saya sih, nasi putih ya. Kemudian itu, gula pasir, Anda ganti dengan apa? Semua yang Anda masak mulai sekarang, jangan pakai gula pasir lagi, termasuk bikin sambal pun pakai kurma. Pakai kurma. Sambal, pakai kurma, bawang putih, kurma, cabai rawit, garam. Makannya sama tempe. Tempenya jangan digoreng. Terus gula pasirnya Anda ganti tadi dengan kurma atau madu gitu kan. Kemudian nasi diganti dengan beras merah, beras coklat atau ini karbo kompleks namanya. Ini mungkin bagi sebagian kita mungkin itu kan zaman dulu bener, tapi ini bisa mengubah kondisi badan kita sangat baik. Ya. Termasuk nih, coba saya sarankan, kebetulan ada Bu Wali Kota nih, dibikin bazar sehat. Jadi saya beberapa kajian-kajian saya itu Bu, kalau ada kajian seperti ini di luar itu ada bazar sehatnya. Jadi kita mencoba sekarang bikin somai sehat, cilok sehat, cireng sih enggak, cireng kan digoreng. Cilok sehat gitu kan. Kemudian lagi ada bakso sehat, empek-empek sehat, semua sehat. Ya, bisa kita bikin dan mulai ada. Jadi kita sekarang menggalakkan, ya bagaimana kita menggalakkan masyarakat itu ngerti. Termasuk beberapa tempat itu saya ngajakan untuk bikin cooking class, ngerti yang dimasak apa. Anda bayangkan sekarang, lihat. Bagaimana tidak sakit orang zaman sekarang Bu sekalian. Nasi goreng, sudah saya jelaskan tadi, nasi goreng itu siapa? Gula semua loh. Ya kan? Gula semua kan? Gula nggak dipakai jadi apa? Lemak. Itu yang kita makan tiap hari. Ini belum cerita minuman, makanan kemasan loh. Kalau Anda pernah lihat makanan, jadi lihat kapan-kapan kalau Anda beli minuman kemasan itu lihat kandungannya apa? Kan ada kandungan nutrisi itu, nutrition fact. Saya pernah ngecek satu minuman itu 40% gula coba. Kalau saya bilang sekarang kalau kita membiarkan anak-anak kita kayak begini terus, maka ini kayak program pendiabetesan massal. Ya, sayang Pak Bu, ya sayang. Ya, kita judulnya ke depan mau mempersiapkan generasi-generasi Al-Fatih, generasi Amr bin As, Khalid bin Walid, Khabbab bin Al-Arad, generasi kayak begitu, generasi yang bukan generasi kerupuk. Ya, bukan generasi kerupuk. Generasi kerupuk itu apa? Ya generasi kayak kerupuk, gampang rapuh gitu lah. Ngaji sebentar ngantuk. Urusan makanan saja nggak bisa kita berjihad. Gimana urusan jihad beneran? Gitu lah maksudnya. Maka harus dipaksain ya. Sayang kalau nggak dipaksain. Oke, nah itu tadi mungkin yang terakhir tadi. Nah itu diminum Bapak sekalian sekali sehari aja sebelum makan siang. Sebelum makan siang. Ya. Efeknya apa? Banyaknya minta ampun. Ya. Kalau nggak ketemu, paling bagus mereka ikan toman, tapi kalau nggak di ikan toman bisa pakai ikan gabus, ya seperti itu. Dan saya pribadi Bu sekalian berharap
teman-teman di sini, ibu-ibu khusus di sini, yuk jadi duta-duta sehat Islam. Indonesia darurat narkoba, tapi yang kita belum atau kita lupa juga, kita juga darurat makanan loh sekarang. Darurat makanan, maksudnya darurat makanan yang dimakan sama anak-anak zaman sekarang kayak apa, tinggi kalori, miskin gizi. Ya. Tinggi kalori, miskin gizinya. Itu yang dimakan. Akhirnya apa? Gula terus yang masuk. Ya. Kalau sudah gula masuk sekarang, maka dia akan ngunci. Ya. Makanya ada satu penelitian di Amerika itu, ada dokter meliti bahwa ternyata subhanallah gula pasir itu 8 kali lipat kecanduannya daripada kokain. Kokain 8 kali lipat. Harus dipaksain ya. Jadi kalau Anda mulai minum teh, apa minum teh tapi jangan pakai gula pasir. Minum kopi silakan minum kopi tapi pakai gula pasir. Apapun jangan pakai gula pasir. Gula merah boleh, gula merah yang gula aren ya. Karena kalau gula merah saya agak was-was, sudah dicampur juga. Ya, gula aren seperti itu. Madu juga lebih baik, madu juga lebih baik. Ya, apalagi kayak begini mungkin, saya kira mungkin daerah NTB ini kan penuh dengan sumber madu ya. Ya, kalau seandainya dibikin program, kemarin di Padang itu saya bilang sama teman-teman di sana, coba ajak wali kotanya atau gubernurnya bikin gerakan minum air kelapa. Itu membantu banget. Ya, kita butuh sekarang program-program kesehatan yang massal masif murah gitu loh. Ya, bahkan saya pikiran nanti ke depan kalau nanti udah jadi ini semua, pengen bikin warung-warung sehat gratis. Boleh minum jamu di mana-mana, boleh makan gratis. Nanti kita siapkan uangnya dari musinin. Amin. Kenapa? Karena satu hal terakhir. Dari terakhir terus. Kalau Anda pernah mendengar kisah Ali Banat, Allah yarham, dia seorang pemuda Australia. Ali Banat ini dia sepertinya orang Pakistan tapi dia tinggal di Australia. Ini dia kaya sekali terus sekalian, kaya sekali. Dia punya Ferrari harganya puluhan miliar, sepatu harga ratusan juta. 2015 Ali Banat ini divonis dokter kanker. Dan dokter bilang di sana ya, umurnya tinggal 6 bulan kata dokternya, 6 bulan. Bagi saya cerita ini sering saya ceritakan, mudah-mudahan menginspirasi Anda sih ya. Maksudnya gini, 2015 dia divonis dokter 6 bulan mati lah bahasa gitu lah. Apa yang dikerjakan ketika tahu vonis dokter kayak begitu, Bu sekalian? Ali Banat mewakafkan seluruh hartanya untuk bikin satu yayasan namanya Muslim Around the World, MATW. Yayasan ini sekarang bergerak di Afrika untuk memberikan bikin rumah, pendidikan, makanan ke orang-orang susah, janda miskin macam-macam di Afrika sana. Dan 6 bulan kata dokter tadi, kuasa Allah akhirnya Ali Banat itu baru meninggal 2018. Gitu. Itu solusi, itu kan bahasa saya ya berkah ya, berkah dari sebuah kebaikan yang dilakukan. Tapi menariknya apa? Waktu Ali Banat meninggal, ya seluruh akun-akun dakwah di seluruh dunia berbela sungkawa dengan dia. Artinya apa? Dia meninggalkan jejak peradaban di muka bumi ini, jejak kebaikan yang orang bisa dapatkan sampai hari ini. Tadi pagi saya melihat sebuah foto dikirim sama teman saya juga, seorang kawan sahabat saya juga, itu ada seorang jenazah yang nyolatin ribuan. Nah sekarang dia bilang begini, mampukah saya kalau mati kayak begitu, dia bilang. Ya, disolatkan oleh ribuan orang. Bisa, catatannya apa? Lakukan kebaikan sebanyak mungkin selama kita hidup. Kalau Anda sekarang tidak punya kemampuan untuk itu, lakukan sendiri buat diri Anda atau keluarga Anda. Sehingga nanti apa? Anda akan dicatat, diingat orang menjadi orang yang baik atau pernah berbuat baik. Kalau bisa skala massal. Mungkin ini sederhana. Tapi siapa tahu dengan ini Anda bersedekah kepada orang, mungkin dengan rempah, dengan rimpang tadi ada orang yang kena autoimun atau apa, akhirnya sembuh dengan izin Allah. Sekarang banyak kayak begitu. Ambil peluang ini Bu sekalian. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi duta sehat Islam. Saya bilang obat kolesterol itu apa? 8, 3, dan B. 8 itu apa? Senin Kamis. 3-nya apa? Ayamul bid. B-nya apa? Berbekam. Itulah obat kolesterol Islam. Islam adalah agama yang sangat low budget dalam urusan kesehatan. Sangat low budget. Catatannya apa? Kendalikan nafsunya. Kalau nggak sehat jangan makan.
Kalau nggak sehat, jangan makan. Jangan zolimi badan lagi. Waktu Allah menciptakan kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, kami ciptakan kalian dengan sempurna, maka niatkan untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik juga. Jangan kembalikan kepada Allah dalam keadaan penuh penyakit. Sayang Pak Abu, zolim kita. Ya. Jangan mati karena penyakit. Memang penyakit semua tidak bisa kita hindari, ada takdirnya. Tapi bahasa saya itu, cobalah pikirkan mati kita itu mati yang gampang, mudah, nggak nyusahin orang. Banyak orang yang sekarang mati maaf karena stroke, kencing manis. Sukia, kalau penyakit mati enak selesai. Ini mati nyusahin orang. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Dikasih tahu ini sehat, sehat. Ini enggak sehat, ini enggak. Tapi ini makannya enggak sehat. Lombok, NTB. Di sini mungkin daftar haji 20 tahun. Umur 30 dia daftar haji, 20 tahun lagi umur 50 tahun dia mau berangkat, ternyata medical check up tidak bisa berangkat haji. Nyeseknya minta ampun. Maka pesan saya terakhir, jadikan hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle, bukan. Jadikan hidup sehat Anda sebagai bentuk ketaatan Anda kepada Allah. Jadikan hidup sehat sebagai bentuk rasa syukur kita dengan badan yang sempurna ini. Ketika Anda sudah meniatkan seperti itu, maka makan kunyit, minum jahe, minum apa segala macam yang sehat-sehat tadi, Anda akan dapat pahala insya Allah. Apapun yang dikerjakan. Sehingga nanti apa? Anda, kita, saya, semua akan ketemu Allah dalam kondisi jiwa yang baik. Dan Allah menyambut kita dengan sebuah ucapan yang sangat indah. Yaitu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'u li ibadi wadkhuli jannati.